Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6 Indonesia Timur? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada teman-teman di rumah, sehingga teman-teman masih semangat untuk belajar di rumah. Bersama pula kita berdoa agar wabah ini segera diangkat oleh Allah, sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka dalam pembelajaran di sekolah. Amin. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, tentu saja kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Mari bersepakat belajar jadi cermat. Seperti biasa, kesepakatan kita ada 3. Ibadah, disiplin, dan eksplorasi. Nah, yang pertama ibadah, niatkan belajarmu karena Allah. Yang kedua, disiplin. Mari bermain pada waktu bermain dan fokuslah dalam menyimak ketika pembelajaran disampaikan. Yang ketiga, eksplorasi. Yuk berani mencoba dan mencari tahu banyak hal. Nah, sekarang ayo kita bermain. Permainannya masih word search ya teman-teman, tapi level 2. Silahkan dalam waktu 2 menit teman-teman temukan 10 kata untuk nama-nama tumbuhan yang ada di sekolah. Dimulai dari sekarang. Waktunya habis. Setelah ini, mari kita cek apakah teman-teman mampu menemukan ke-10 nama tumbuhan yang ada di sekolah. Oke, yang pertama, jarak, pohon jarak ya teman-teman. Kedua, beringin. Ketiga, mangga, bambu mini, kelapa, pepaya, mengkudu, putri malu, rambutan, dan mint. Barakallah teman-teman. Nah, di posisi yang mana nih teman-teman? Jika berhasil menjawab 10-nya, berarti teman-teman adalah legendary. Jika teman-teman
bisa menemukan 6-9 kata, teman-teman termasuk golongan yang superior. Namun jika teman-teman masih bisa menemukan 1-5 saja, berarti teman-teman sudah amazing. Di mana posisi teman-teman saat ini? Teman-teman, di pembelajaran tahap sebelumnya, kita sudah mengenal dengan teks fiksi. Teks fiksi adalah karya sastra tentang cerita rekaan maupun yang didasari oleh khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan pada fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian, pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita yang menarik. Ada banyak jenis teks fiksi, di antaranya novel, cerpen, roman, dan sandiwara, atau bisa juga disebut dengan drama. Dalam teks fiksi terdapat unsur intrinsik yang menjadi fondasi dasar dari karya sastra. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam tubuh suatu karya sastra itu sendiri. Tanpa adanya unsur intrinsik, suatu karya sastra tidak akan terbentuk secara baik. Nah, dalam menentukan dan menggali unsur intrinsik inilah kita membutuhkan tuturan dan tindakan tokoh. Dalam hal tuturan, kita melihat dari apa yang diucapkan oleh tokoh. Kemudian dalam hal tindakan, kita melihat pada apa yang dilakukan oleh tokoh. Nah, dari berbagai jenis teks fiksi yang tadi, kita akan lebih terfokus pada drama. Sebuah drama dapat ditonton dalam bentuk pementasan dan dapat pula dibaca dalam bentuk naskah drama. Teman-teman pernah belajar memahami unsur-unsur dalam sebuah cerita. Nah, naskah drama tidak jauh berbeda dengan sebuah cerita seperti yang sudah kita pelajari. Karena naskah drama juga mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Seperti tema, tokoh, watak atau penokohan, alur atau plot, latar, dan amanat. Ketika membaca naskah drama, carilah unsur-unsur tersebut. Tandailah unsur-unsur yang teman-teman tentukan. Kemudian, temukan pula kutipan dalam naskah drama yang menjelaskan unsur-unsur yang teman-teman temukan tadi. Ketika mendengarkan drama, teman-teman juga bisa menceritakan kembali isi drama. Hal yang perlu disiapkan yaitu catatan untuk mengidentifikasi unsur-unsur drama seperti tadi. Bacalah naskah drama berikut ini, lalu tentukanlah unsur-unsur dramanya.
Nah, setelah membaca naskah drama tersebut, kita dapat menentukan unsur intrinsik pada drama Salah Sangka. Yang pertama, tema dari drama Salah Sangka adalah kesalahpahaman. Kedua, tokohnya ada Yani, Lia, Yoga, Nita, dan Andi. Yang ketiga, adapun watak atau penokohannya, Yani memiliki watak yang mudah panik. Sedangkan Lia memiliki watak pemarah dan jujur. Yoga memiliki watak pengganggu dan penuduh, berkebalikan dengan Nita yang memiliki watak teliti dan sabar. Sedangkan Andi memiliki watak yang sama dengan Yoga, yaitu penuduh. Alur pada naskah drama tersebut menggunakan alur maju karena menceritakan cerita dari awal hingga akhir. Kemudian latar yang digunakan adalah latar waktu, tempat, dan suasana. Latar waktunya adalah pagi hari, latar tempatnya di dalam kelas, dan suasananya penuh dengan keributan. Terakhir, amanat yang dapat kita peroleh adalah kita tidak boleh menuduh orang lain atau berburuk sangka sebelum ada bukti yang jelas. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran ini pula kita akan belajar tentang aspek kebahasaan, yaitu imbuhan me. Pada naskah drama ini dapat ditemukan beberapa kata yang memiliki imbuhan me, seperti mencari, membereskan, mengerjakan, memasukkannya, memeriksa, dan menuduh. Di antara keenam kata yang memiliki imbuhan me tersebut, ternyata ada perbedaan ya teman-teman. Nah, perbedaan itu harus sesuai dengan aturan penggunaan imbuhan me. Bagaimana ya aturannya? Nah, berikut aturan untuk menggunakan imbuhan me ya teman-teman. Yang pertama, imbuhan me jika bertemu dengan awalan kata L, M, N, R, dan W, dia tetap menjadi me. Contoh, melawan, memarahi. Nah, aturan kedua, imbuhan me jika bertemu dengan kata berawalan A, E, G, H, I, U, dan O, maka ia akan berubah menjadi meng. Contoh, mengantre, mengemban, mengobati. Aturan ketiga, imbuhan me jika bertemu dengan kata yang berawalan B dan F, maka berubah menjadi mem. Contoh, membantu, memfasilitasi. Aturan keempat, imbuhan me jika bertemu dengan kata berawalan C, D, dan J, maka berubah menjadi men. Contoh, mencari, menderita. Terakhir, yang kelima, imbuhan me jika bertemu dengan kata berawalan K, P, S, dan T, maka awalan katanya menjadi luluh. Contoh, mengunyah, memukau. Seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Nah, teman-teman, dalam memahami unsur intrinsik, kita perlu menelusurinya dalam bentuk tuturan maupun tindakan tokoh. Nah,
tuturan berasal dari ucapan yang dilakukan tokoh, baik yang dibaca maupun yang didengar. Dan kedua, tindakan berasal dari perilaku yang ditunjukkan oleh tokoh, baik yang teman-teman baca maupun yang didengar. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Mega. Mohon maaf jika terdapat salah ucap dan salah kata dalam penyampaian. Bu Mega akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.